Kata pengantar, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Esa dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, Tuhan yang Maha mengetahui seluruh makhluknya, baik yang lahir maupun yang batin. Tuhan yang telah mewahyukan risalah ketauhidan kepada seluruh Nabi yang pernah diutus kepada umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul penutup. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang meluruskan serta mengembalikan akidah manusia kepada akidah fitrah yang diajarkan oleh para Nabi, serta menjadi teladan bagi umat manusia dalam menutup pintu kesyirikan dalam bentuk apapun termasuk menuhankan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada pemutlakan diri. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk melengkapi sumber bacaan dan referensi yang dibutuhkan mahasiswa pada mata kuliah perbandingan agama dan atau memberikan informasi awal bagi masyarakat umum yang berminat untuk menambah pengetahuan tentang ajaran agama-agama yang dipeluk oleh berjuta umat manusia di muka bumi. Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kepercayaan agama lain akan melahirkan sikap dan kesadaran keberagamaan yang lebih baik dan lebih tulus terhadap ajaran agama yang diyakininya, serta lebih menghargai dan menghormati ajaran serta kepercayaan pemeluk agama lain. Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong hingga selesai dan terwujudnya buku ini, khususnya kepada kedua orang tua dan isteri tercinta atas curahan kasih sayang dan pengorbanan mereka yang tulus. Anak-anakku tercinta yang diharapkan kelak menjadi ulil albab yang paling memarifati serta mensifati sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas jasa-jasa mereka semua. Amin. Dan kepada semua pihak yang telah membantu sejak proses persiapan hingga penyelesaian penyusunan buku ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu kerana keterbatasan ruang, penulis hanya dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya dapat membalas amal baik mereka semua dengan balasan yang berlipat ganda, serta selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka semua. Amin. Akhirnya penulis berharap buku ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat menambah perbendaharaan khazanah buku-buku studi agama. Kemudian dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman guna perbaikan buku ini, mengingat waktu penulisannya yang sangat singkat, sehingga masih perlu banyak perbaikan dan penambahan. Serang Januari 2015. Penulis Dr. Muhammad Afif Bahaf MA. Bab 1. Pendahuluan pengertian agama. Agama sebagai objek kajian ilmu, sampai saat sekarang secara teoritis belum dapat dijelaskan secara jelas dan tuntas, termasuk definisi agama yang secara sepintas nampak sederhana. Rumusan definisi agama secara etimologi yang dipandang lebih mudah daripada rumusan terminologinya saja belum bisa disepakati oleh para ahli studi agama, apalagi definisi menurut terminologinya yang lebih besar kemungkinan disusupi subjektivitas perumusnya. Subjektivitas ini yang membuat definisi yang dibuat berbeza kerana mempengaruhi orang dalam mendefinisikan agama,
sehingga rumusan definisi yang dibuat hanya mencakup beberapa hal dari agama yang terungkap dan tertangkap, yang dilihat dari kecenderungan dan sudut pandang masing-masing pendefinisi secara subjektif. Kesulitan dalam mendefinisikan kata agama menurut Mufti Ali disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, bahawa pengalaman agama adalah soal batini. Kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Selain ketiga alasan tersebut, ada sebab lain yang menjadikan agama sulit didefinisikan, iaitu kerana agama mencakup persoalan yang kompleks dan rumit yang saling terkait dan mencakup, yakni mencakup masalah-masalah lahir dan batin, jasmani dan rohani, natural dan supranatural, dunia dan akhirat, iman dan amal, ibadah dan muamalah, syariah dan hakikat, tarikat dan marifat, khalik dan makhluk, benar dan salah, etika dan estetika, individu dan komunitas, masa lalu dan masa akan datang, serta rasional dan emosional, sehingga sulit dirumuskan ke dalam satu rumusan redaksi yang dapat mencakup masalah-masalah tersebut secara utuh dan integral. Sekalipun sulit merumuskan definisi agama ke dalam sebuah rumusan yang dapat memberikan gambaran yang tepat tentang agama itu sendiri, tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengupayakan merumuskan definisi agama, kerana bagaimanapun kekeliruan dalam sebuah upaya itu masih lebih baik daripada kesalahan kerana tidak berupaya sama sekali. Dan khususnya agama Islam memberikan peluang besar bagi umatnya untuk melakukan ijtihad, atau malah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kerja intelektual. Hal ini bisa dilihat dari pahala yang akan didapat bagi mujtahid, salah maupun benar hasilnya selama hal itu dilakukan sebagai upaya menyeru ke jalan ilahi. Bila benar hasil ijtihadnya maka mendapat 2 pahala, dan mendapatkan 1 pahala apabila hasil ijtihadnya salah. Rasulullah bersabda, jika seorang hakim hendak memutus perkara, ia berijtihad kemudian ijtihadnya itu benar, baginya 2 kali pahala. Dan jika ia hendak memutus perkara, ia berijtihad kemudian ijtihadnya itu salah, baginya hanya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zainal Arifin Abbas dengan mengutip Fakhruddin Al-Homri mengatakan bahawa dalam bahasa Sanskerta kata agama berasal dari 2 suku kata iaitu suku A dan suku Gama. Yang pertama bermakna tidak dan yang kedua bermakna kacau. Jadi disatukan berarti tidak kacau atau tidak chaos. Arti ini dapat dipahami dengan kalimat hasil-hasil yang diberikan oleh peraturan-peraturan sesuatu agama terhadap moral dan material pemeluknya, seperti yang diakui oleh masyarakat umum yang mempunyai pengetahuan. Sedangkan H.M. Arifin memberi makna agama dengan terlebih dahulu melihat kata agama yang terdapat dalam kata majemuk dalam bahasa Jawa kuno seperti negara Kartagama, yang mengandung arti peraturan-peraturan tentang kemakmuran negara, atau asmara gama, yang berarti tata cara atau peraturan yang berhubungan dengan agama. Berdasarkan 2 kata tersebut, agama itu mengandung arti aturan atau tata cara. Selain mengandung makna-makna tersebut, menurut Harun Nasution kata agama juga dapat diartikan dengan
sama dengan tidak dan gamma sama dengan pergi, jadi tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Pendapat lain mengatakan bahawa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Ada juga yang mengartikan agama dengan tuntunan. Memang agama mengandung ajaran-ajaran yang menjadi 5 tuntunan hidup bagi penganutnya. Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan kata religi, bahasa Inggerisnya religion dan bahasa Belanda religia. Kata religi berasal dari bahasa Latin religare atau religa. Religare berarti berhati-hati, yang mengandung pengertian asasinya observant yang berarti berpegang pada kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang ketat. Sedangkan religa berarti mengikat, dengan pengertian asasinya ikatan manusia dengan tenaga. Satu tenaga yang gaib dan kudus sebagai hakikat. Tidak berbeza jauh dengan pengertian tersebut, Harun Nasution menjelaskan bahawa religi, menurut satu pendapat asalnya ialah religi yang mengandung arti mengumpulkan atau membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Ini terkumpul di dalam kitab suci yang harus dibaca. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari religa yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan. Dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan. Dengan mengutip pendapat Cicero dan Servius, Abu Ahmadi menjelaskan, kata agama sama dengan religion, bahasa Inggeris, religia, bahasa Belanda, sama dengan religio, bahasa Latin, berasal dari kata recampur lek campur io, yang artinya, lek sama dengan to observe sama dengan mengamati sama dengan together, berkumpul atau bersama-sama dengan to take up, mengambil, jemput, Jawa, sama dengan to count, menghitung. Berdasarkan arti yang pertama, maka religi berarti mengamati terus-menerus tanda-tanda daripada hubungan kedewaan. Demikian pendapat Cicero, seorang sarjana Romawi abad ke-5. Sedangkan Servius, juga seorang sarjana Romawi, mengatakan bahawa religi bukan berasal dari kata recampur lek campur io, melainkan dari kata recampur lek campur io, yang artinya lik sama dengan tubin sama dengan mengikat. Dari arti ini religi diartikan suatu hubungan yang erat, ikatan, antara manusia dengan maha manusia. Religion is the relationship between human and superhuman. Berdasarkan makna etimologi kata religi tersebut, maka secara terminologi menurut Sidi Ghazalba, religi adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu. Yang sesuatu itu adalah kudus, sifat yang berbeza dari manusia yang menganut religi. Yang sesuatu itu mungkin tenaga atau gejala yang tidak mempunyai pribadi, tidak berwujud sebagai individu. Mungkin ia berupa benda, pribadi, atau manusia yang didewakan. Mungkin ia dewa-dewa atau Tuhan. Secara lebih lengkap dengan memasukkan unsur-unsur yang dikandungnya, religi dapat didefinisikan sebagai kepercayaan hubungan manusia dengan yang kudus, dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan yang mana menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus, ritus dan permohonan berdasarkan doktrin tertentu, yang biasanya membentuk sikap hidup menghadapi dunia. Sedangkan menurut Zainal Arifin Abbas, atas dasar makna religio,
suatu ikatan lengkap untuk mengikat manusia dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai ikatan wajib, dan untuk mengikat manusia kepada Tuhannya, menjelaskan bahawa dalam religio itu setidaknya terdiri dari 3 bahagian. 1. Untuk mengajarkan kepada manusia supaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Ini berarti sebagai perundang-undangan suatu negara, di mana setiap warga negara harus melepaskan kemerdekaannya kepada negara, supaya negara dan masyarakat mahu melepaskan kemerdekaannya untuk kepentingan warga negaranya. 2. Ikatan antara manusia dengan manusia dalam arti yang luas, yang mempunyai maksud yang sama dengan yang pertama. 3. Mengikat manusia dengan Tuhan-Tuhannya, yakni bukan Tuhan Yang Maha Esa. Makna religion ini selanjutnya mengalami perubahan dan perkembangan di zaman moden, menjadi 1. Organisasi masyarakat segolongan manusia yang menyusun pelaksanaan sembahyang untuk mempercayai suatu kepercayaan. 2. Kesempurnaan zat yang mutlak, mempercayai perhubungan manusia dengan kekuatan rohani yang lebih mulia daripada dia sendiri, dan rohani tersebut dipandang esa, ataupun yang lebih dari satu. 3. Penghormatan dengan usyuk terhadap adanya perundang-undangan atau adat atau perasaan. Selain kata agama dan religi di masyarakat Indonesia dikenal pula kata dien dari bahasa Arab. Al-Din menurut Harun Nasution, dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, serta kebiasaan. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi orang. Agama selanjutnya memang menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Agama lebih lanjut lagi membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan oleh seseorang menjadi hutang baginya. Paham kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada paham balasan. Yang menjalankan kewajiban dan yang patuh akan mendapat balasan baik dari Tuhan. Yang tidak menjalankan kewajiban dan tidak patuh akan mendapat balasan yang tidak baik. Kata Al-Din ini bentuk masdar dari kata kerja dana, yadinu. Menurut Kiai Haji Munawwar Khalil seperti yang dikutip oleh Dawam Raharjo, kata Al-Din menurut lugah atau segi bahasanya mengandung banyak arti, antara lain, 1. Cara atau sistem kebiasaan, 2. Peraturan, 3. Undang-undang, 4. Taat atau patuh, 5. Menunggalkan ketuhanan, 6. Pembalasan, 7. Perhitungan, 8. Hari kiamat, 9. Nasihat, dan 10. Agama. Dalam terjemahan konvensional atau yang lazim, kata Al-Din di dalam Al-Quran, menurut Kiai Haji Munawwar Khalil, juga mewakili banyak arti, di antaranya yang menonjol adalah 1. Pembalasan atau balas jasa, Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 3, Surah Al-Zariyat ayat 6, Al-Infitar ayat 17, 2. Penyembahan atau ibadah, Quran Surah Al-A'raf ayat 29, Az-Zumar ayat 2 hingga 3, 3. Hukum atau undang-undang negara, Quran Surah Yusuf ayat 76, 4. Agama atau millah, Quran Surah Al-An'am ayat 156, Asy-Syura ayat 12, Al-Kafirun ayat 6, 5. Patuh atau taat, Quran Surah An-Nahl ayat 52.
Tetapi kata ini lanjutnya, dalam Al-Quran lebih banyak digunakan dalam pengertian pembalasan, perhitungan, ketaatan dan syariah. Jadi dalam Al-Quran, pengertian agama tidak hanya dibatasi pada gejala hubungan dengan yang kudus atau yang gaib saja. Agama dalam cakupan Islam tidak hanya menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia. Oleh kerana itu, agama dalam pandangan Al-Quran mengandung 15 sendi dasar, iaitu 1. Memperingatkan manusia tentang kejadian dirinya. 2. Menetapkan persamaan tingkat manusia. 3. Mengakui dan mengatur hak-hak manusia. 4. Mengakui dan mengatur kesenangan manusia. 5. Tiap-tiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. 6. Mempergunakan akal untuk mencapai iman yang benar. 7. Mendahulukan akal daripada syarak bila berselisih. 8. Merubah kekuasaan pemuka agama yang tidak benar. 9. Mengakui dan mengatur semangat berkemajuan. 10. Mengakui dan menggerakkan roh kemajuan keduniaan. 11. Mengambil pelajaran dari sunnah Allah atas makhluknya. 12. Memberi kemerdekaan berfikir bagi manusia. 13. Mempererat pergaulan bersama antara manusia dengan manusia. 14. Melindungi hak dakwah untuk menolak fitnah. 15. Menghimpun kemaslahatan dunia dan akhirat. Makna kata Al-Din yang jumlahnya banyak itu menurut Rahmat Taufik Hidayat dapat diringkas dalam 4 pengertian dasar. 1. Kehormatan pemerintahan, kemaharajaan dan kekuasaan tertinggi. 2. Ketaatan, kepatuhan dan penyerahan diri pihak yang lemah kepada pihak yang berkuasa dengan penuh kesetiaan. 3. Hukum, undang-undang, peraturan-peraturan atau norma-norma yang wajib dilaksanakan. 4. Ganjaran atau balasan yang diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atas ketaatan dan ketulusan menjalankan hukum, undang-undang atau peraturan-peraturannya itu, begitupun atas penolakan dan pendurhakaan kepadanya. Apabila merujuk pada surat Al-Kafirun ayat terakhir, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, Al-Din dengan makna agama, mengandung pengertian yang luas, tidak hanya terbatas bagi agama yang mapan dan sempurna, yang sudah mempunyai sistem kredo dan ritual yang jelas, apalagi apabila hanya dimaksudkan dengan agama Islam semata-mata, tapi termasuk juga kepercayaan masyarakat yang masih sangat sederhana, seperti masyarakat Makkah yang musyrik yang menjadi hitab ayat ini. Endang Saifuddin Ansari dengan gamblang menjelaskan bahawa Al-Din itu ekuivalen dengan agama, dan yang disebut Al-Din itu bukan hanya Islam, tetapi juga selain daripada Islam. Hal ini menurutnya didasarkan pada, pertama, bunyi surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum diinukum waliyadin, bagi kamu din kamu dan bagiku dinku. Kedua, bunyi surat As-Saf ayat 9, Huwa allazi arsala rasulahu bil-huda wa dini al-haqqi liyudhhirahu ala al-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan din al-haqqi, din kebenaran, agar dia mengunggulkannya atas din-din semuanya, walau kaum musyrikin membencinya. Ketiga, perbandingan agama, bahasa Indonesia, sama dengan comparison of religions, bahasa Inggeris, sama dengan mukaranatu adyan, bahasa Arab, adyan adalah bentuk jamak dari din.
Banyaknya definisi secara etimologi yang dapat ditarik dari kata agama dan kata padanannya, religi dan din, menjadikan sulit untuk mendefinisikannya dalam satu rumusan yang baik dan utuh serta mencakup semua maknanya dalam satu rumusan definitif. Sehingga yang paling mudah adalah merumuskannya dalam beberapa definisi yang terpisah. Harun Nasution misalnya mendefinisikan agama dalam beberapa pengertian sesuai dengan unsur yang ada pada agama. 1. Pengakuan terhadap hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. 4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tersendiri. 5. Suatu sistem tingkah laku, code of conduct, yang berasal dari suatu kekuatan gaib. 6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Asal-usul agama. Salah satu pokok bahasan dalam kajian agama yang mendapat perhatian lebih dari para sarjana ilmu perbandingan agama adalah mengenai asal-usul agama, terlebih setelah berkembang disiplin ilmu sosiologi, psikologi, dan antropologi yang kajiannya lebih positivistik. Terjadi silang pendapat di antara para sarjana terkait masalah asal-usul agama. Setidaknya teori asal-usul agama ini secara garis besar bisa dikategorikan ke dalam dua teori utama, iaitu teori evolusi dan teori revelasi. Teori evolusi merupakan teori yang mengacu pada teori evolusi Charles Darwin yang diadopsi oleh sarjana perbandingan agama untuk menjelaskan asal-muasal keberadaan kepercayaan atau agama manusia. Teori ini dikembangkan oleh para sarjana antropolog, sosiolog dan psikolog. Beragam teori dikemukakan oleh mereka berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan mereka terhadap fenomena-fenomena keagamaan yang mereka saksikan di dalam masyarakat primitif. Beberapa analisa mereka seperti yang dirangkumkan oleh Abbas Mahmud Al-Aqad di antaranya menyebutkan bahawa dongeng atau mitos merupakan asal-usul agama manusia paling primitif. Ada juga yang mengatakan animisme, yakni keyakinan akan roh, merupakan asal keyakinan manusia. Lainnya beranggapan totemisme merupakan permulaan agama orang-orang primitif. Selain tiga pandangan tersebut, ada juga sarjana yang berpandangan bahawa agama itu lahir lebih disebabkan oleh perasaan takut yang dialami manusia atau merupakan dorongan-dorongan seksual. Ada juga sarjana yang beranggapan magi merupakan asal dari apa yang sekarang disebut sebagai agama. Magi ini pada masyarakat primitif berfungsi sebagai sarana untuk menaklukkan atau menguasai kekuatan alam, tetapi selanjutnya berkembang menjadi ritus-ritus yang dimaksudkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk halus yang diyakini menguasai manusia, maka lahirlah agama. Pandangan-pandangan di atas menjadi jalan bagi teori perkembangan secara bertahap dan bertingkat agama atau teori evolusi agama.
Teori evolusi agama ini menjelaskan bahawa agama berkembang dari politeisme menuju henotisme dan berujung pada monotisme. Dalam fase politeisme, manusia percaya dan menyembah kepada banyak dewa atau Tuhan, bahkan hampir tiap-tiap kelompok atau keluarga memiliki dewa-dewa yang disembahnya masing-masing. Selanjutnya, fase politeisme mengarah pada henotisme, sekalipun masih terdapat banyak dewa yang disembah, tetapi pada tahap ini ada satu dewa yang dipandang paling kuat dan paling berkuasa. Fase ini berujung pada monotisme. Pada fase monotisme ini manusia menyembah satu Tuhan yang diyakini menguasai manusia. Teori evolusi ini banyak didukung oleh banyak sarjana perbandingan agama, tetapi tidak sedikit juga yang menolak teori ini. W. Schmitz, seorang antropolog berkebangsaan Australia, salah satu yang menolak teori tersebut. Menurutnya, keyakinan monoteis sudah seumur dengan umur manusia. Itu berarti bahawa keyakinan manusia yang paling primitif sekalipun sudah berpaham monotisme, hanya saja seiring perjalanan waktu keyakinan ini mengalami perubahan menjadi politeisme. Ahli perbandingan agama Indonesia sekelas Abdul Mukti Ali sendiri menolak pandangan evolusi agama ini. Menurutnya, ada beberapa argumen yang membuat teori evolusi itu sulit diterima, di antaranya 1. Ide tentang Tuhan itu tidak melalui proses evolusi. Tetapi di samping keterangan-keterangan dari kitab suci, maka sebenarnya dengan akal saja orang bisa mendapat kesimpulan tentang adanya Tuhan yang esa itu. 2. Kalau memang kepercayaan tentang Tuhan itu melalui proses evolusi, sesuai dengan tingkat berfikirnya manusia, maka ini membawa pada satu kesimpulan, bahawa agama itu satu produk daripada pemikiran manusia, yang sudah barang tentu kesimpulan ini harus kita tolak. Agama bukan produk pemikiran akal manusia, akan tetapi agamalah yang memberi bimbingan ke arah apa dan bagaimana akal itu harus digunakan untuk berfikir. Agama adalah bukan kebudayaan, yang diartikan sebagai hasil pemikiran manusia, tetapi agamalah yang membentuk kebudayaan itu. 3. Kalau memang kepercayaan tentang Tuhan itu melalui yang asalnya kepercayaan itu adalah percaya kepada Tuhan banyak, proses evolusi, kemudian makin lama makin sempurna hingga mencapai kepada monotisme, ini berarti suatu pengakuan bahawa satu itu adalah lebih sempurna daripada banyak. Padahal banyak sekali terdapat di dunia ini, bahawa banyak adalah lebih sempurna dan lebih baik daripada sedikit atau daripada satu. 4. Kalau memang kepercayaan tentang Tuhan itu melalui proses evolusi, maka ini membawa kesimpulan bahawa satu itu adalah evolusi, yakni wajar dan semestinya, daripada yang banyak. Padahal banyak sekali kejadian bahawa bukan satulah dilahirkan yang banyak, tetapi malahan sebaliknya banyaklah yang dilahirkan oleh satu. 5. Kalau memang kepercayaan tentang Tuhan itu melalui proses evolusi, bermula banyak kemudian sempurna menjadi satu, mengapa kalau proses evolusi itu sesudah sampai kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu menjadi berhenti? Mengapa hukum evolusi itu tidak terus berjalan kepada Tuhan yang Esa itu, sehingga menjadi Tuhan 3/4, Tuhan separuh, dan sebagainya? Atau sebaliknya, hukum evolusi masih terus berjalan kepada Tuhan yang Esa itu, sehingga kembali lagi,
setelah Tuhan satu kemudian menjadi Tuhan Dwitunggal, kemudian evolusi lagi menjadi Tuhan Tritunggal, dan demikian seterusnya. Karena banyak kita saksikan dalam alam pikiran berbagai soal, bahawa dengan tak sadar apa yang dikatakan moden yang datang belakangan, dengan melalui hukum evolusi, itu sebenarnya sama dengan apa yang dulu dalam salah suatu ketika sudah pernah terjadi. Keberatan atas teori evolusi ini juga diberikan oleh Abbas Mahmud Al-Akkad. Menurutnya sulit membuat satu tangga yang berurutan, yang tidak mendahulukan satu atas yang lainnya, serta tidak bertemunya dua macam pujaan atau lebih pada tangga tersebut. Karena faktanya di dalam masyarakat primitif yang masih dapat dijumpai saat ini, secara bersamaan selain percaya kepada gagasan tentang satu Tuhan, mereka juga masih tetap menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak jumlahnya. Jadi memang ada perkembangan pada agama, tetapi perkembangan ini tidak menurut tangga yang berjenjang, melainkan berada pada tangga-tangga yang berbeza, di mana agama-agama itu naik pada satu segi dan turun pada segi yang lain. Pandangan yang terakhir ini mewakili pandangan wahyu, yang meyakini bahawa agama itu merupakan wahyu yang dibawa oleh seorang utusan Tuhan yang bertugas memperkenalkan keesaan Tuhan. Dengan demikian bahawa faham ketuhanan manusia itu sejak dari semula adalah monoteis. Jadi faham monoteis itu menurut aliran revelasi bukan merupakan hasil evolusi, melainkan sejak manusia pertama ada, telah menganut monoteisme hanya saja dalam perjalanannya mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pandangan-pandangan keliru manusia. Walaupun menolak proses evolusi dalam hal kesadaran manusia tentang keyakinan akan keesaan Tuhan, tetapi kelompok penganut relevasi ini tidak mengenyampingkan terjadinya proses evolusi dalam hal bentuk peribadatan dan peraturan-peraturan hidup individual dan bermasyarakat. Menurut Ahmad Shalabi, agama mengalami perkembangan secara bertahap dan meningkat dari tingkatan yang sederhana hingga ke tingkatan yang sempurna seiring perkembangan budaya manusia. Perkembangan budaya manusia ini bisa dianalogikan seperti perkembangan manusia dari keadaan bayi menjadi kanak-kanak dan kemudian remaja. Keadaan agama pada ketiga tingkatan tersebut adalah seperti berikut. Bagian pertama, tingkatan bayi, seruan agama mudah dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Seruan hanya dibataskan kepada pesuruh Allah saja. 2. Seruan hanya meliputi soal mentauhidkan Tuhan dan meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala dan patung-patung tanpa menyebutkan aturan-aturannya dan penjelasan-penjelasannya, kecuali sekiranya ada keburukan masyarakat yang merajalela, maka agama ini akan melarang dan menentangnya. 3. Seruan agama ketika itu tidak mempunyai kitab-kitab yang jelas, hanya berupa beberapa nasihat dan ajaran, kadang-kadang didapatkan juga batu-batu bersurat dan catatan-catatan. 4. Tidak didapatkan waktu yang tepat dari masa agama tingkatan ini. Bagian kedua, tingkatan kanak-kanak, merupakan tingkat pertengahan di mana seruan agama sudah memiliki bentuk yang lebih rumit dan luas. Sifat-sifatnya sebagai berikut. 1. Agama diisi dengan beberapa penjelasan dan peraturan hidup. 2. Sudah memiliki kitab Taurat dan Injil walaupun masih sebatas maknanya saja yang diwahyukan, sementara bunyinya disusun oleh manusia.
3. Waktu keberadaan agama ini bisa diketahui sekalipun belum tepat betul. 4. Bangsa Israel sebahagian besar dari era tingkatan ini tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang ajaran Tauhid mengesahkan Tuhan. Bahagian ketiga, tingkatan remaja, agama sudah memiliki wujud dan bentuk ajarannya jelas dan tegas, seperti berikut. 1. Pengesahan Allah sudah nyata. Berhala-berhala dibinasakan. Tidak menerima kemusyrikan dalam bentuk apapun, baik dalam rasa hati maupun pikiran akal. 2. Penyeruan agama ini ditujukan kepada semua umat manusia, tidak terbatas kepada kaum atau bangsa tertentu. 3. Penyeruan agama ini berakhir pada risalah Nabi Muhammad. 4. Seruan yang dibawa oleh Muhammad mempunyai kitab yang tidak mengandung cacat dan kelemahan sedikitpun, kitab yang berasal dari sisi Tuhan sehingga tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. 5. Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah agama ini memiliki keteguhan keyakinan bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. 6. Kehidupan Muhammad dan seruannya berada dalam sorotan sejarah yang terang benderang. 7. Agama yang mencakup persoalan akhirat dan duniawi. Unsur-unsur agama. Merujuk pada definisi agama dan kata padanannya, baik religi maupun din, seperti yang ada dalam pembahasan pengertian agama di atas, agama merupakan sebuah lembaga yang bicara tentang banyak persoalan dan aspek. Aspek-aspek yang dibicarakan dalam agama ini dapat dikelompokkan sehingga menjadi unsur-unsur pokok dan penting yang harus ada pada setiap apa yang disebut dengan agama. Unsur-unsur agama ini menurut tiap-tiap ahli agama berbeza-beza sesuai hasil pengamatan masing-masing terhadap agama. Sidi Ghazalba berdasarkan hasil pengamatannya terhadap definisi religi menjelaskan bahawa agama harus mengandung unsur-unsur berikut. 1. Religi adalah kepercayaan dan hubungan manusia dengan Yang Kudus. Yang Kudus itu adalah gaib. Ia adalah tenaga di atas manusia. Ia adalah kekuasaan yang kepada manusia bergantung mutlak. Apabila Yang Kudus itu ditanggap sebagai Tuhan atau dewa-dewa, religi itu merupakan bentuk yang khusus yang diistilahkan God's dance. 2. Religi menyatakan diri dalam kultus, ritus dan permohonan, yang merupakan bentuk lahir religi. 3. Religi berasal dari rohani manusia. Ia adalah kecenderungan dan atau kesadaran batin manusia terhadap Yang Kudus, yang menyatakan diri dalam bentuk dan sistem tertentu, berdasarkan doktrin atau ajaran religi itu. 4. Religi membentuk sikap hidup menghadapi dunia. Harun Nasution dengan rumusan dan urutan yang berbeza, menyebutkan bahawa dalam agama mengandung unsur-unsur penting di antaranya. 1. Kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Oleh kerana itu manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib. 2. Keyakinan manusia bahawa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan baik yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. 3. Respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons itu bisa mengambil bentuk perasaan takut,
seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respons mengambil bentuk penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau pemujaan yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Lebih lanjut lagi, respons itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. 4. Faham adanya yang kudus dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Berbeda dengan dua pendapat di atas, Abu Ahmadi menjelaskan unsur-unsur yang harus ada pada agama itu adalah: 1. Adanya kepercayaan kepada Zat yang Maha Pengatur dan Maha Kuasa terhadap alam semesta ini. 2. Adanya ajaran suci yang berasal dari Yang Maha Pengatur alam semesta, yang berisi rumusan hidup, yakni tujuan dan cara hidup. 3. Adanya pembawa ajaran, sebagai penerang dan pemberi contoh bagaimana seharusnya hidup di dunia ini sesuai dengan ajaran yang dibawanya. 4. Adanya ketertiban dalam ajaran tersebut, suatu konsep ajaran yang utuh dan sempurna tentang hidup yang tidak saling bertentangan. Berdasarkan pada definisi agama sebagai kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusannya, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, Abdul Mufti Ali menjelaskan bahawa agama itu harus memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur sebagai berikut. 1. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempunyai kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mempunyai rasul utusan dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan para penganutnya berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk. Sedangkan menurut Muhammad Natsir, agama sebagai kepercayaan dan cara hidup harus mengandung faktor-faktor, antara lain: 1. Percaya dengan adanya Tuhan, sebagai sumber dari segala hukum dan nilai hidup. 2. Percaya dengan wahyu Tuhan kepada Rasulnya. 3. Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dan manusia perseorangan. 4. Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari. 5. Percaya dengan matinya seorang, hidup rohnya tidak berakhir. 6. Percaya dengan ibadah sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan. 7. Percaya dengan keridaan Tuhan sebagai tujuan hidup di dalam dunia ini. Atas dasar beberapa pendapat sarjana di atas, ada 4 unsur penting dalam agama, iaitu: 1. Ada Zat yang Maha Tinggi dan Maha Suci yang menjadi pusat kesadaran manusia. 2. Ada sistem tingkah laku baik yang mengatur hubungan dengan Zat yang Maha Tinggi atau yang mengatur hubungan dengan sesama manusia atau dengan makhluk lain, yang bersumber dari Zat yang Maha Tinggi, yang dibawa oleh utusan Nabi atau Rasulnya. 3. Ada kecintaan, ketakjuban, ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Zat yang Maha Tinggi yang dimanifestasikan dalam ketaatan menjalankan sistem tingkah laku. 4. Ada balasan atau ganjaran atas ketaatan manusia terhadap sistem tingkah laku, atau siksaan atas ketidaktaatan, baik di dunia ataupun di kehidupan selanjutnya, akhirat. Tipologi agama. Ada beragam tipologi agama yang dikemukakan oleh para ahli studi agama,
di mana masing-masing tipologi yang dibuat berdasarkan aspek dan karakter yang mereka jadikan acuan dan sudut pandang. Berdasarkan tempat atau daerah kelahirannya, agama dapat dikelompokkan ke dalam agama-agama wilayah Asia Barat, iaitu agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Asia Tengah dan Selatan, iaitu agama Zoroaster, Hindu, Buddha, Jaina dan Sikh. Asia Timur, iaitu agama Shinto, Konghucu dan Tao. Tipologi berdasarkan tempat kelahiran ini hanya menggambarkan penyebaran agama masing-masing, sehingga kurang menjelaskan aspek lain yang lebih mendasar seperti aspek isi ajarannya. Ditinjau dari sudut ras di mana agama tersebut lahir dan berkembang, maka agama dikelompokkan ke dalam agama ras Semit, iaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Agama ras Arya, iaitu Hindu, Jaina, Sikh dan Zoroaster. Agama ras Mongolia, iaitu Konghucu, Tao, Shinto, dan agama ras Miscellaneous, iaitu Buddha. Sama seperti pengelompokan berdasarkan daerah kelahirannya, pengelompokan berdasarkan ras pun tidak menyentuh persoalan agama yang paling mendasar sehingga tidak memberikan gambaran yang jelas dan utuh. Apabila mengacu pada sumber ajarannya berdasarkan wahyu atau bukan wahyu, maka agama dapat dikelompokkan ke dalam agama wahyu atau agama samawi dan agama bukan wahyu atau agama ardi. Yang digolongkan sebagai agama wahyu adalah Yahudi, Nasrani dan Islam, sedangkan yang tergolong agama bukan wahyu atau ardi adalah agama Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya yang di luar tiga agama wahyu. Kedua kelompok agama ini memiliki ciri-ciri yang sangat jelas, yang membedakan di antara keduanya. Agama samawi ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Konsep ketuhanannya monoteis. 2. Disampaikan oleh Rasul Allah sebagai utusan Tuhan. 3. Mempunyai kitab suci yang dibawa Rasul Allah berdasarkan wahyu Allah. 4. Tidak berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya, bahkan sebaliknya. 5. Kebenaran ajaran dasarnya tahan uji terhadap kritik menurut akal manusia. Adapun ciri-ciri agama ardi sebagai berikut. 1. Konsep ketuhanannya tidak monoteis, bahkan tidak jelas. 2. Tidak disampaikan oleh Rasul Allah sebagai utusan Tuhan. 3. Kitab sucinya tidak berdasarkan wahyu Tuhan. 4. Dapat berubah dengan terjadinya perubahan masyarakat penganutnya. 5. Kebenaran ajaran dasarnya tidak tahan kritik terhadap akal manusia. 6. Sistem merasa dan berfikirnya sama dengan sistem merasa dan berfikir kehidupan masyarakat penganutnya. Merujuk pada ciri-ciri agama wahyu dan bukan wahyu, maka pengelompokan agama berdasarkan wahyu bukan wahyu menampilkan gambaran yang suram tentang ajaran agama, terutama tentang gagasan keesaan Tuhan. Karena bila ukurannya kemurnian gagasan keesaan Tuhan suatu agama, maka Yahudi dan Nasrani sudah tidak bisa disebut sebagai agama yang mempertahankan kemurnian keesaan Tuhan. Dengan begitu hanya Islam saja yang terkategorikan agama wahyu. Selain itu, agama dapat dikelompokkan berdasarkan agama misi atau agama non-misi. Yang masuk agama misi adalah agama Nasrani dan Islam, sedangkan selain dua agama tersebut termasuk agama non-misi.
Pengkategorian agama misi dan agama non-misi juga mengandung kebiasaan, kerana selain agama Yahudi yang benar-benar hanya dianut oleh bangsa Israel kerana memang tidak boleh untuk bangsa selain Israel, maka agama lainnya termasuk yang terkategorikan sebagai agama non-misi secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan penyiaran, dan karenanya agama-agama tersebut telah tercerabut dari ras dan wilayah asalnya. Oleh kerana semua pengkategorian tersebut tidak menampilkan aspek agama yang paling asasi dan asli, maka dalam pandangan penulis akan lebih jelas dan tegas bila pengelompokan agama itu mengacu pada gagasan ketuhanannya, monotheis atau politeis. Karena persoalan inilah yang menjadi acuan para sarjana dalam menelusuri asal-usul agama itu sendiri. Selain itu, bila monoteisme dan politeisme dijadikan acuan, maka akan terlihat perbezaan yang jelas di antara agama-agama, mana yang monoteisme murni dan mana yang politeisme atau yang semu politeisme.